Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaromain dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kecamatan Jetis, khususnya Desa Perning, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar sana, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah, inayah, sehingga kita bisa dikumpulkan dalam majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang mulai malam hari ini kita akan mengkaji kitab Sirul Asrar karangan Syekh Ibnu Athaillah Syekh Abdul Qadir Jailani, mohon maaf, bin Abu Soleh. Nanging sebelumnya kami akan masuk pada ranah isi materi yang ada di dalam kitab tersebut. Sudah jelas akan mendidik dan menjadikan muqabbalah atau referensi kita untuk mencapai kemurnian bertauhid atau mengesahkan pada Allah. Jadi kitab ini jumhur alias jumhur diakui oleh seluruh umat manusia sedunia, termasuk di samping kitab Sirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada banyak kitab-kitab yang lain yang bernafaskan ilmu tasawuf. Karena beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini di samping ahli sufi juga ahli fikih, yang keilmuannya itu sudah tidak diragukan kembali. Bahkan banyak di antara umat Islam khususnya di Indonesia itu merujuk thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini nasab dari mana? Ini nasab dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya putra namanya Hasan Husain. Lah, beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu nasabnya dari Hasan, yang beliau itu meninggal di Karbala, dibantai oleh kaum Khawarij pada saat itu. Bapak Ibu, kita menceritakan kisah sejarah dulu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau punya orang tua, perempuannya adalah Umi Khair Fatimah, digarwa, diperistri oleh Abu Soleh. Itu di mana? Di provinsi Gilani. Lu kok tadi Jailani, ya Allah. Gilan itu nama provinsi di sana, di daerah Iran. Niki di daerah Iran. Beliau itu dilahirkan pada bulan Maret ya,
Beliau dilahirkan di dalam bulan Maret tanggal 23 tahun 1078 dan diwafatkan di tahun 21 Februari 1166. Berarti umurnya pinten, Pak? Pinten? Dilahirkan tahun 1078 terus dimatikan oleh Allah 1166. Itu ngodewi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di kota Iran itu, tepatnya di provinsi Gilan, ada dua orang suami istri itu berumah tangga. Beliau yang laki-laki adalah Abu Hasan, Abu Soleh. Dia adalah mimbatil ulama. Sebelum beliau meninggal, beliau itu pengen meninggal tetapi tidak meninggal. Secara singkat, ketika saat beliau itu hajat terhadap istrinya, tahu hajat nggih? Beliau itu mentajalikan segala hal apapun pada Allah, sehingga di dalam diri beliau Abu Soleh itu tidak ada rasa keimanan kalau beliau yang hajat, nggak ada. Kan salah satu tanda makrifat pada Allah kan di situ. La yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati tidak ada satu iman atau rasa kalau perilaku itu sumber datangnya dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya untuk buka di situ lewat sirul asrar, zikir sirul asrar, ngoten Pak. Akhirnya beliau hamil. Umi Khair Fatimah itu hamil. Lah kok jebule namine Abdul Qadir. Jilani itu provinsi Gilani, Iran, Gilani. Bapak Ibu hadirin, semasa hidupnya beliau menempuh beberapa ilmu, baik ilmu syariat sampai makrifat. Berbagai guru beliau, dari ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu Qur'annya, semua lengkap. Tetapi pada akhir masa hidupnya beliau itu ada di Baghdad, Irak. Berarti Iran sekarang itu negara, Irak ya juga negara. Memang kelahirannya beliau Iran, tapi sedone matine wonten Irak, Baghdad, Irak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kitab ini bisa panjenengan jadikan sebagai pedoman khusus bagi Anda yang hatinya sudah masuk ke ranah tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Hakikat bisa panjenengan jadikan sebagai muqabbalah atau referensi jenengan iki dalam rangka membenahi tauhid jenengan untuk mengesahkan Allah.
Dalam pengenalan kitab Sirul Asrar, rahasia di dalam beberapa rahasia. Jadi ada rahasia di dalamnya itu juga ada rahasia. Contoh pundi maksud Sirul Asrar niku. Niki contoh. Gelong ngunjuk kopi. Rasa pahit iku lak rahasia toh. Kan mboten saged digambar nih. Rasa pahit iku bagaimana jenengan gambarke? Bisa enggak menggambarkan rasa pahit? Kalau wujudnya kopi itu bisa jenengan gambar, nggih. Tetapi rasa pahit di dalam kopi itu enggak bisa kita gambarkan. Hanya bisa diimani. Hanya bisa dirasa, itu namanya sir. Tetapi di dalamnya ada lagi loh, gitu. Di dalam rasa pahit itu ada rasa, ada rahasia lagi. Ini mana dibahas di tengah umum? Jarang. Akhirnya kita sebagai umat manusia nggih boten paham. Kita hanya membahas tentang masalah nama kopi, nama Allah. Kita bahas. Kita itu berhenti berputar-putar di situ. Tapi mana yang mau membahas zatnya? Apalagi membahas di dalam zatnya. Sampak-sampak ada makalah yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Pikiran perkara gegawenane Gusti Allah. Inggih memang syariate memang ngoten. Kita mikir-mikir gawenane Allah. Kita tolak mengenal, memahami isim Allah, nama Tuhan kita. Umat Islam Allah, umat lain yang lainnya bukan Allah. Kita bahas itu mutar seperti kipas angin, muter dari nol balik. Terus cara orang lari di tempat. Akhirnya nggak paham sejatine Allah itu yang bagaimana, nggak paham. Dan ini di mana-mana Pak, tidak hanya di Indonesia loh ya, di luar Indonesia pun mayoritas hanya membahas berputar-putar di syariat thariqah saja. Untuk naik ke hakikat minoritas. Lah, hal ini nanti akan dibahas di dalam surat Fatir. Surat yang ke-35 ayat 31-32 dibuka itu nanti. Kita bahasnya di situ. Tentang masalah kitab, tentang masalah pendidikan, tentang masalah keilmuan, pengetahuan. Wala tafakkaru fi dzatillah, bahkan diancam. Dan jangan sekali-kali kau berpikir tentang dzatnya Allah. Dzatnya Allah. Memang benar secara syar'i enggak boleh. Karena secara syar'i ketika saat kita berpikir tempatnya di akal, tidak di hati. Bapak Ibu, berarti kalau tidak boleh dipikir di akal tentang zatnya, itu mestinya Anda pikir, Anda angen-angen lewat iman. Lah iman ini tempatnya di dada hati.
hati. Memang begitu, Pak. Tempatnya beda-beda memangnya. Kalau yang kau gunakan angen-angene hati lewat iman tentang zatnya rapopo. Tidak apa-apa, kalau menurut saya wajib. Sebab dengan begitu maka pengenalan kita pada Tuhan itu lebih ke dalam lagi. Tidak hanya sir atau zatnya, tetapi masuk di dalam zatnya. Kita tidak hanya membahas keilmuan tentang zat saja, tidak, tetapi di dalamnya zat. Kita tidak hanya membahas rasa pahitnya kopi, tapi kita harus membahas sampai pada di dalam rasa tadi. Wong rasa gak bisa digambarkan kok, apalagi di dalam rasa. Memang begitu, sir rahasia tempatnya di hati. Bagi kita yang masih ada di syariat thariqah, nggih tabu alias tidak mudeng. Oleh sebab itu lewat karangan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrar ini akan membahas bagaimana menguak tentang asrar di dalam sir. Makanya kitab ini disebut kitab Sirul Asrar. Niki cara bahas ngono kudu wong gendeng, Pak, asline. Sebab nek duduk wong gendeng mboten saged. Berarti jenengan gendeng. Iya. Kula gendeng jenengan belajar gendeng. Berarti sing ngaji mriki dadi wong sing gendeng. Miturut pandangan orang umum. Wis rapopo. Dah sadurunge tak bahasno kitab gendeng. Jenengan nek wedi gendeng gak usah elok ngaji. Gak usah ikut ngaji. Wong iki ngajine wong gendeng kok ngoten. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Orang gila itu, Pak, nggak bisa disentuh hukum. Gila ya. Ayo sampean buka kitab apa wae hukum tentang syariat thariqah, bisa dihukumi enggak orang gila? Mboten saged. Wong gila. Maksudnya gila ini hati jenengan gila pada Allah. Dan inilah yang akan mencetak karakter hati. Semua apa yang terjadi pada dirinya semata-mata hanya karena Allah mulus murni. Contoh, Pak E nyintai garwa ya karena Allah. Ibu E mencintai Pak E semua dasarnya karena Allah. Jenengan dahar, jenengan ngunjuk, jenengan ngaji, jenengan sholat, jenengan apapun, semua itu orientasinya karena Allah. Karena dirinya sudah terasa lepas, sudah nggak ada. Dan inilah kemurnian tauhid itu, Pak, di sini. Kemurnian iman yang disebut ihsan, kata Rasul, ya di sini. Oleh sebab itu, izinkanlah kami akan membuka dan mentaklim tentang kitab Sirul Asrar. Jenengan mengke umpama pingin duwe kitabe ya
tuku ning toko sak pirang-pirang, Pak. Saiki wis gak repot-repot. Sampeyan buka Play Store ngoten mawon nggih ya. Sampeyan download kitab Sirul Asrar muncul seret pun di-download muncul ning HP. Gak usah nggawa kitab. Iwir nggo HP. Saniki jamane ngoten, Pak. Jadi sing buku-buku kitab ning toko-toko iku gak patek payu. Sudah cukup di aplikasi itu, sama saja rapopo. Ning kono ya ana kitab kuning, ya ana kitab gundul iku lho Pak ya. Kitab gundul. Duduk sing ndase gundul lho ya. Kitab gundul. Artinya kitab gundul iku kitab sing gak ada harokatnya. Lah ngaji kitab iki kalau tidak dimodali nahwu sorof mboten saged, Pak. Enggak bisa. Ini adanya di pondok. Ini pelajarannya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat beliau itu memperdalam ilmu fikih, memperdalam ilmu muhadharah. Lah kita wis tuwek-tuwek ngene mosok kate melok sing umur-umur 17. Gak nutut jenengan wis. Kate mondok maneh ning TK, kesuwen. Umur awak dhewe tinggal piro ngoten. Lah terus piye? Ya sudah, apa intine maksud daripada bab ini bab itu ngono beres wis terus lakoni. Daripada yang pointer maca sing gak kitab gondrong tok tapi yo kitab gondol tapi hatine gak nglakoni maksud maneman ya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kata pengantar di situ menekankan tentang pedoman dari kitab ini bisa jenengan jadikan sebagai landasan hati jenengan untuk mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Dan di dalam beberapa bab yang nantinya kita kaji, di situ awal-awal kita akan masuk di dalam tentang masalah kitab ini bisa Anda jadikan sebagai pedoman hati untuk bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Kitab ini bisa Anda jadikan sebagai referensi atau landasan perpaduan mukobbalah jenengan untuk melaksanakan segala hal amaliyah yang berdasarkan hanya karena Allah. Dan ini tertuang juga di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 31. Nanging sebelumnya ini ada beberapa permintaan dari keluarga jamaah atau jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah haji dan atau saudara-saudara kita yang sedang yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, baik yang punya visa haji atau tidak. Kan ada sekarang Pak ya, kabarnya begitu. Apakah saudara kita yang sudah seiman atau tidak? Mudah-mudahan diberikan satu jalan yang terbaik oleh Allah. Yes, mudah-mudahan hajinya Allah menetapkan haji yang mabrur, dan ini juga
Di warga sini juga ada Ibu Siti Mulida, nggih ya. Nggih, juga begitu sampun nindakake mrika wis mugi-mugi sedaya mawon diparingi Allah dalan ingkang termudah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi aukhayna wis mahyoake ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad walladzi utawi zat, maksudnya Allah. Waladilan kang aukhayna kang wis mahyoake ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad mahyoake minal kitabi saking kitab wa huwa lan khali huwa utawi kitab iku al-haqqu, kitab yang membenarkan, musaddiqon iku al-haqqu, berarti sifatai al-haq niki tidak bisa dibantah kebenarannya. Sifate kitab musaddiqon kang benerake apa kitab lima maring kitab baina yadaihi kang ing dalem antarane kiwa tengene kitab. Artinya kalau miturut surat Fatir iki kitab sing diwahyukan Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, yang isinya kitab sifatnya membenarkan kitab-kitab dahulu. Apa enggak bener tah kitab-kitab dahulu kok dibenarkan? Iki maksudnya Al-Quran. Nek cara bahasa hukum syariat iki maksudnya kitab ini adalah Quran. Bukan perkarane kitab Jabur, Taurat, Injil itu enggak benar, Pak. Benar. Terus mengapa kalau benar itu kok muncul lagi Quran? Ada apa? Asbabun nuzulnya munculnya kitab Al-Quran ini pasti ada, Pak. Pasti ada. Jabur dulu. Kalau itu benar, mengapa harus pakai Taurat? Kalau itu sudah benar al-haq, kalau itu sudah benar sempurna, mengapa harus turun Taurat? Terus setelah itu mengapa harus muncul Injil, terakhir Al-Quran? Apa sebab, Pak? Asbabun nuzul, sebab munculnya beberapa kitab itu apa? Jawabannya sederhana. Karena kitab-kitab dahulu yang muncul pertama Taurat itu dikidrai oleh golongan-golongan yang tidak suka untuk menyembah pada Tuhan, sehingga isi kandungan maksud di dalam firman Tuhan itu diubah, sehingga kita masyarakat yang tidak paham nganut walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat
Oleh karena nafsu itu bercokol pada setiap manusia, masuk di dalam sifat basariyah, akhirnya nafsu itu membikin seluruh hati ruh umat manusia itu melalaikan Allah, melalaikan kebenaran, tidak mengakui kebenaran, tidak mengakui keimanan yang hak. Keimanan yang hak itu hanya keimanan pada Tuhan. Sehingga bentuknya kita itu di tengah masyarakat umum diarahkan hati ini condong beriman pada selain di dalam sir, yaitu sirul asrar. Bahkan muncul-muncul makalah yang mengatakan, syirik kamu kok, gendeng kamu kok, tonggoku lo belajar hakikat akhirnya gendeng. Wis bahasa ngoten iku dionculno digawe weden-wedenan. Bagaimana sekiranya masyarakat ini hatinya tidak ada kemauan untuk belajar hakikat makrifat, berbagai cara pola untuk mereka lakukan lewat makola dan makola, wis macam-macam. Sing makola ya berudeng-udengan, jenggoting lembreh tutuk udel, ya. Nyun sewu, itu casing semuanya, gak penting, gak penting. Loh, terus dengan cara bagaimana nafsu itu membuat supaya hati manusia itu lalai dari Allah, sehingga firman Allah Al-Haq itu dialihkan maksud, yastakhibunal hayatad dunya, Pak. Dihadirkanlah hidangan-hidangan, yang hidangan itu bersifat kesenangan mata dunia, kemewahan dunia. Gitu. Hati-hati. Sebab kita kalau sudah masuk di dalam perangkap nafsu di situ, hayatat dunia, mata dunia ini, siapapun kita pasti gulung kuming. Tahu gulung kuming nggih? Bahasa Indonesia gulung kuming. Wis terperosok kita. Itu Pak, terperosok. Siapapun kita. Sebab tujuan kita di dunia ini bagaimana sukses dunia kita, sehingga memunculkan satu makalah, man arada dunya fa'alihi bi ilmin, barang siapa yang ingin sukses kehidupan dunianya bi ilmin, harus dengan ilmu. Wah, akhirnya sawibuk kita terus hati ngurusi itu. Kalau jasad monggo, ruhaniah hati kita jangan. Enggak apa-apa secara jasmani, wong kita ada di dunia kok. Hujan ya kita pergi ya pakai mobil. Bisanya pakai mobil harus beli, bisanya beli mobil harus kerja. Silakan secara jasmani. Tapi ruhaniah ini yang Rasulullah mewanti-wanti, memesan-mesan, jangan kau melampaui batas, jangan. La taj'alu ma'allah ilahan akhar. Dalam hatimu jangan ada selain Allah, jangan ada iman selain Allah, jangan ada.
Tapi sejarah kita memang berbicara siapapun kita pasti golong koming. Semua Pak, kita prosesnya semua golong koming, terperosok kita. Akhirnya hati kita menjadi hati yang mati. Hati kita penuh dengan penyakit. Hati kita penuh dengan hijab. Hati kita penuh dengan barzah, dinding yang membatasi kita dengan Allah. Akhirnya baik sholatnya maupun lainnya sholat tidak karena Allah, karena ada benteng tadi, ada penyakitnya. Ujung-ujungnya kita ngakui kalau kita yang sholat, kalau kita yang zakat, kita yang haji, kita yang kurban, udah itu berawal karena kita telah masuk dalam perangkapnya hawa nafsu. Oleh sebab itu dikenal ajaran isi di dalam hakikat untuk menuju makrifat bisa lewat kitab Sirul Asrar. Makanya nanti kita bahas kitab ini sampai tuntas. Jadi Bapak Ibu yang ingin untuk memperdalam maksud setiap makalah Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Syarhul Hikam bisa jenengan bawa kitab, baik kitab itu secara tertulis ataupun kitab itu di dalam aplikasi HP jenengan boten napa-napa sami mawon. Sing penting kita ngaji ngambil substansinya, maksudnya. Karena jenengan ini sudah tidak masanya belajar ning pondok sing umur 17, 18, 19. Masalahe sampean iki wis brengosi putih kabeh. Pun Dialah Allah, aku kata Allah memberikan wahyu terhadapmu Muhammad, yaitu berupa kitab yang benar. Di dalam kitab ini akan membenarkan terhadap kitab-kitab yang dahulu. Innallaha sak temene Gusti Allah bi'ibadihi kelawan piro-piro hambane ikulah khabirum basir.